Halo semuanya, Sobat Bintang Mulia Homeschooling. Terima kasih sampai saat ini Anda masih menyaksikan video-video yang kami upload ya. Konten-konten kami ini membicarakan tentang serba-serbi dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan yang memang kreatif, inovatif. Kami ingin menghadirkan sebuah lembaga pendidikan yang menawarkan pendidikan yang fleksibel. Kemudian pendidikan yang mendukung pengembangan bakat dan minat anak-anak. Terus kemudian nanti ketika dewasa dia bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Ini adalah bekal-bekal yang harus dimiliki kalau anak-anak Indonesia nanti di 2040, 2050 dianggap sebagai timing generasi emas. Tanpa perencanaan yang seperti itu, pendidikan-pendidikan yang biasa-biasa saja itu tidak bisa menghantarkan mereka menuju ke generasi emas di masa yang memang akan datang itu. Oke, gitu ya. Saya menarik ketika 2 hari yang lalu, Anda bisa merunut ya, kami mengunggah satu buah video yang mengatakan bahwa fakta bahwa tidak semua siswa di sekolah itu mereka merasa nyaman, ya. Konten itu kita naikkan karena kita pada saat itu rampung gathering ya, kumpul dengan orang tua, kumpul dengan siswa yang terungkap bahwa terkadang itu di sekolahan itu banyak sekali hal-hal yang membuat siswa itu tidak nyaman. Mulai dari bullying dari teman-temannya, mohon maaf, bullying dari oknum gurunya, terus kemudian mungkin sistemnya sendiri itu tidak mendukung anak-anak untuk berkembang dan merasa nyaman. Nah, sayangnya terkadang para pengajar itu saya nggak tahu ya, apakah ini memang sengaja menutup mata, nggak mau ambil pusing, ataukah mereka itu nggak sadar. Saya nggak tahu mana yang tepatnya harus saya utarakan. Karena kadang mereka itu tidak menganggap hal-hal itu sebagai suatu permasalahan. Jadi mereka standar pakemnya adalah kalau kamu sebagai siswa, kamu itu kewajibannya adalah berangkat ke sekolah, kemudian mengikuti pelajaran dengan baik. Jangan nakal, jangan buat gaduh, jangan buat masalah. Ya, disitulah siswa itu seakan-akan tertekan, nggak boleh melakukan hal ini itu. Khawatir kalau apa yang dilakukan nanti itu ternyata menurut si guru ini itu adalah tidak lumrahnya sebagai siswa di sekolah. Nah, mereka terkadang itu repotnya di sana. Nah, ada satu komentar yang mengatakan bahwa dia nulisnya seperti ini. Benar sekali Kak, saya selama ini itu nggak nyaman di sekolah karena sebetulnya saya itu adalah tipe-tipe orang yang introvert. Cuman teman-teman ini mereka kadang itu tetap ngeledekin, tetap buat bercandaan yang saya rasa itu melukai hati saya. Saya itu sebenarnya nggak suka. Saya tahu sih itu candaan. Tapi untuk orang-orang introvert seperti saya, dia bilang gitu ya, itu adalah suatu kalimat yang luar biasa menyakiti hati. Sehingga terkadang saya hanya senyum-senyum secara bohongan ya, hanya merespon secara ya sebagaimana umumnya orang-orang kalau dia mendapatkan candaan. Tapi aslinya saya dalam hati itu sangat tidak nyaman. Nah, kita mendapatkan satu buah komentar itu saja ini semacam kayak mendapat social approvement ya. Artinya ada loh, bener loh. Anak ini, kakak ini tuh barusan cerita bahwa dia mengalami hal yang emang gak nyaman di sekolahnya. Penyebabnya bukan lain itu karena salah satunya adalah teman-temannya yang suka bercanda kelewatan. Nah, tadi saya mengatakan kakak ini itu harus kuat. Syukur sekali dia sudah tahu siapa dirinya. Dia sudah tahu kalau dia itu adalah introvert. Supaya kejadian ini tidak berlarut-larut, tadi saya mengatakan baiknya anggap itu jadi angin lalu atau biarkan saja tanpa harus memberikan ekspresi yang berlebihan. Selebihnya, ya, Anda itu harus berfokus pada kelebihan yang Anda miliki. Jangan terlalu fokus pada orang-orang yang di luaran sana. Dia mau bercandain Anda, dia mau ngatain Anda apa. Biarkan itu hanya sebatas kayak kerikil-kerikil kalau Anda itu jalan, ya. Ya sakit, ya kerasa di kaki kan gitu.
Tapi jangan sampai itu menghentikan langkah Anda mencapai ke tempat tujuan. Ya biarin aja, jalan memang ada kerikilnya. Kita lewatin supaya nggak sakit. Kita kan nggak bisa nih nyapu sampai bersih kerikil itu sampai hilang di setiap langkah yang kita lewati. Nggak bisa. Solusinya adalah Anda jalan pakai alas kaki. Gitu. Nah, itu kan pemikiran yang cerdas. Jadi biarkan mereka nanti berkomentar macam-macam, menyebutkan Anda ini, Anda itu, tapi fokus pada diri Anda sendiri. Cari kelebihan yang Anda miliki, ya, lalu kembangkan itu menjadi nilai unik pembeda antara diri Anda dan diri orang yang lain. Karena faktanya adalah tidak semua orang itu dia berfokus pada pengembangan diri. Ya, jadi kalau Anda itu sudah fokus mengembangkan diri, mencoba berbagai macam cara, aktivitas yang memang itu bisa mengasah kemampuan-kemampuan Anda, fokus lakukan itu terus sampai Anda jadi seorang yang ahli dalam bidang itu. Nanti pada masanya Anda akan kelihatan beda dengan teman-teman yang lain. Di mana yang lain itu hanya bisa bercanda, hanya bisa omong-omong doang. Dia nggak bisa melakukan sesuatu yang unik tentang dirinya sendiri, tapi Anda sudah bisa. Gitu ya. Keluar sekolah itu sebenarnya bukan solusi ya. Keluar dari sekolah A ke sekolah B, kita nanti juga akan menemukan tipikal orang-orang yang sama. Tipikal pengajar-pengajar yang sama. Karena kita masih dalam satu lingkup ya, Indonesia. Jadi sekolahnya nggak beda jauh kalau Anda itu mau keluar ganti sekolah, semuanya hampir sama. Alangkah baiknya fokus pada diri Anda, ya, lalu kemudian temukan sesuatu yang unik, sesuatu yang membuat Anda beda dari teman-temannya, lalu jadikanlah itu sebagai momen Anda untuk pembuktian. Saya itu luar biasa. Saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Begitu ya. Sekolah memang tidak sepenuhnya membuat Anda nyaman. Tapi Anda harus punya cara supaya sekolah Anda itu bisa mengalah ya terhadap Anda. Anda bisa menaklukkan keadaan situasi yang ada di sekolah. Salam dari kami, Bintang Mulia Homeschooling. Jangan pernah berputus asa, tetap semangat ya teman-teman. Cari kondisi yang paling nyaman menurut kondisi ideal Anda semuanya. Salam.